Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini, dan dengannya kita senantiasa meminta pertolongan dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Ketahuilah bahwa urusan-urusan kita itu akan menjadi sulit dan tidak lancar tatkala Allah tidak memudahkan, baik itu dalam urusan agama kita atau dalam urusan dunia kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk yang termulia di antara utusan-utusan Allah, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa. Kita nih puasa di bulan Ramadan dalam rangka meraih takwa. Tadi ayat yang terakhir yang kita bahas adalah tentang perintah agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Karena yang diterima amalannya itu hanya orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Beliau cermin yang seharusnya kita mencontoh beliau dalam segala tingkah laku kita, gerak-gerik kita, tutur kata kita. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Haibati fillah, kita masuk ke panggilan Allah yang ke-14 di surah Ali Imran ayat 118 tentang haramnya menjadikan selain orang Islam sebagai penasehat, sebagai teman-teman dekat, sebagai apa terjemahannya bitonah? Bitonah itu, ya kita bacakan ayatnya nih. Di 118 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Subhanallah. Ini dari cintanya Allah kepada orang-orang beriman. Allah seru mereka, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan selain orang-orang beriman itu bitana. Apa artinya bitana? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, al-bitana man yattali ala bawatinil umur wa khafayaha, adalah orang-orang yang tahu dengan rahasia negara, rahasia sebuah negeri. Jadi apabila kita berbicara seorang pemimpin, maka pemimpin itu tidak boleh menjadikan selain orang beriman, orang-orang dekat dia, penasehat dia yang mengetahui rahasia umat Islam. Nggak boleh. Jadi kalau ada seorang muslim menjadikan penasehatnya itu orang kafir, orang selain, Allah katakan min dunikum, dari selain kalian, dari selain orang-orang beriman. Anda mau tanya, apa mungkin Donald Trump menjadikan penasehatnya muslim? Mungkin. Apa mungkin negara Israel menjadikan penasehat dia, orang dekat dia yang tahu dengan rahasia negara,
kebijakan-kebijakan pemerintah itu orang selain Yahudi? Nggak mungkin. Jadi secara akal aja, makanya di akhir ayat ini Allah katakan in kuntum ta'qilun. Kalau kalian pakai akal kalian. Karena jelas dia akan mengetahui rahasia negeri ini. Dan kau seorang muslim, kebijakan-kebijakan pemerintah muslim akan diketahui oleh orang-orang kafir. Apa kata Allah? La ya'lunakum khabala. Mereka itu nggak pernah berhenti berusaha untuk menimpakan keburukan kepada kalian. Nggak pernah berhenti melakukan hal itu. Apa aja yang bisa menyakitin kalian, mereka akan lakukan itu. Waddu ma'anitum, bahkan mereka itu suka dengan sesuatu yang membahayakan kalian. Kita ini dikasih tahu oleh siapa? Oleh pencipta langit dan bumi. Yang dia masih tahu kita, jangan jadikan mereka, wahai orang-orang beriman, jangan jadikan mereka orang-orang dekat kalian, batin itu perut ya, yang tahu dengan urusan rahasia kalian, kebijakan-kebijakan kalian. Memperkerjakan orang kafir selain orang Islam boleh dalam Islam. Menjadikan mereka bekerja di negeri Islam boleh, tapi jangan dijadikan di posisi yang dia mengetahui rahasia sebuah negeri. Jangan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, waddu ma'anitum. Allah berbicara tentang isi hati. Terkadang kita jemaah, semoga Allah mengampuni kita. Kita itu kita diperintahkan untuk toleransi. Iya, betul. Tapi kita udah dikasih tahu sama Allah. Seperti firman Allah, "Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah udah kasih tahu kita tentang isi hati mereka. Mereka tidak akan ridho. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang sampai kalian mengikuti mereka. Siapa yang ngasih tahu kita? Allah. Lalu kenapa kita masih cinta sama mereka? Padahal mereka tidak suka sama kita. Mereka itu benci sama kita. Apa kata Allah? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Telah tampak kebencian itu dari mulut mereka. Allah tidak mengatakan dari lisan mereka. Dari mulut mereka. Jadi seakan-akan udah penuh tuh omongan-omongan mereka yang mungkin mereka ingin pura-pura baik dengan umat Islam, pura-pura baik sama umat Islam. Tapi omongan mereka nampak kalau mereka benci. Terakhir nih, penista agama. Kalau sebelum Ahok divonis mungkin dia masih tertuduh sebagai penista agama. Tapi setelah divonis sudah selesai. Dia itu penista agama dan dia sudah dihukum. Apa yang muncul dari omongan dia? Kebaikan? Enggak, jemaah. Ana dapat share macam-macam ya. Wallahi qad badatil baghdha min afwahihim. Dan media-media mereka semuanya nampak kebencian mereka sama Islam. Khususnya kalau kita lihat kebencian media ini kepada negara Arab Saudi. Jadi anak ingat ketika masih di Saudi, kejadian Gaza, ya, itu ditelepon sama teman dari Madura. Dia mengatakan, Ustaz, keke nih Arab Saudi, kata dia, tidak bantu Gaza. Kita Indonesia alhamdulillah sudah kita kumpulkan 2 miliar. Allahu Akbar. Anu ngomong, Bang, di Saudi kemarin diadakan acara untuk nyumbang Palestina. Satu orang itu nyumbangnya puluhan miliar, satu orang. Ini antum mengatakan se-Indonesia mengumpulkan 1 miliar. Cuma media itu menutupi kebaikan Arab Saudi. Selalu. Ada media-media kecil yang menampakkan, tapi nggak ada yang ngelihat gitu loh. Kalau untuk melihat ada sebuah televisi yang nonton cuma 10 orang, ada televisi yang menonton 1 juta orang. Yang 10 orang ini memunculkan, kira-kira orang percaya sama yang mana? Yang mau ditonton 1 juta orang. Dan media siapa mereka? Ana masih ingat salah satu channel televisi ketika Ana masih di Madinah. Ana baca
bahwasanya Arab Saudi ini telah melakukan hukum kisos terhadap seorang pembantu wanita dari Indonesia, TKW, ditembak dengan jarak 3 meter. Ana baca, ya Allah, mosok. Dan ini diadakan demonstrasi di kedutaan Arab Saudi gara-gara kejadian itu. Dan televisi ini mau memblow up ya, bahwasanya kejadiannya sampai dibikin animasi tentang penembakan itu. Dari jarak 3 meter ditembak. Ana belum tahu ada hukum tembak di Arab Saudi. Yang tahu dikisos, dipenggal kepalanya. Ana cari ternyata memang bohong media. Bahwa kebencian mereka itu. Jadi kalau Arab Saudi ingat kejadian tsunami di Aceh, sumbangan yang besar itu ditampakkan dari mana? Dari negeri-negeri kafir, dari non-Islam. Amerika nyumbang sekian, Jepang nyumbang sekian, Eropa nyumbang sekian. Arab Saudi ada media yang menyebutkan itu tadi yang Anda katakan. Bukan media yang besar-besar menyebutkan kebaikan Arab Saudi. Cuma memang sayangnya alhamdulillah negeri-negeri Islam ini ketika berbuat baik itu tidak nunggu ada kamera datang. Mereka berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Mau ada yang ngomongin, nggak ada yang ngomongin, Masya Allah. Allah sebutkan, ingat 1451 tahun yang lalu Al-Quran sudah turun mengatakan bahwa kebencian itu telah tampak dari mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurum akbar. Kita bicara isi hati. Allah ngasih tahu kita. Dan yang disembunyikan di dalam dada mereka itu lebih parah lagi. Lebih parah jemaah. Kalau kita udah tahu nih, kenapa kita jadikan orang-orang selain mukmin sebagai penasehat yang mengetahui urusan dalam rumah tangga umat Islam. Kita bicara pemimpinnya muslim, wakilnya muslim, macam-macam muslim. Oke, kita kan bebas. Negara kita negara demokrasi. Bebas orang itu menjadikan siapa menteri dia, siapa pendamping dia, bebas. Nggak ada kewajiban harus milih menteri dari agama ini, nggak ada. Tapi seorang mukmin akan memilih sesuai dengan perintah Allah. Tidak menjadikan mereka orang-orang yang tahu dengan urusan dalamnya. Kenapa? Karena mereka nggak suka sama Islam. Islam itu dipojokkan ya. Sampai kalau kita lihat sekarang inilah di akhir-akhir ini yang terjadi momen kriminalisasi para ulama, umpamanya para ustadz, para apa. Dan media itu begitu kencangnya. Memang kayak gitu, kita nggak perlu heran. Jadi ada orang yang heran, gimana Ustaz? Nggak perlu heran. Orang memang Allah udah ngasih tahu kita tentang isi hati mereka. Mereka itu nggak suka sama kita, walaupun pura-pura suka. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah telah menyebutkan 2 athar, 2 kisah tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin menjadikan teman-teman dekat mereka. Ini yang pertama, salah satu orangnya Umar berkata kepada Umar bin Khattab ketika Umar jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, dikatakan innaha huna rajulan min nasara al-Hira. Di sini ini ada orang salah satu orang dari kaum Nasrani dari Hira. La ahad attab wala akhadtu bil qalam minhum. Dia tuh orang yang nggak ada yang nyaingin dia dalam urusan menulis. Orang ini pinter. Pokoknya nggak ada yang menandingin dia dalam urusan menulis. Mencatat untuk jadi sekretaris, untuk jadi notulen, udah nggak ada yang lebih baik dari dia. Afala yaktub anka. Apa kata mereka? Apa dia nggak dijadikan penulis buat engkau? Ini sekedar tugasnya nulis. Nulis urusan suratnya kerajaan, suratnya pemerintah ke tempat lain, atau suratnya Umar kepada gubernur-gubernurnya, kepada amil-amilnya. Fantaha. Kemudian apa kata Umar? Qal la akhudhu bitanatan min dunil mu'minin. Kata Umar, aku tidak akan mengambil orang-orang khusus yang tahu dengan urusan dalam ini dari selain orang-orang mukmin. Gak mungkin, kata Umar. Kenapa? Karena Allah
memanggil kita, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kau beriman, jangan jadikan mereka bitanatan. Kata Umar, la. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari datang dengan penulis dari orang Nasrani. Umar ini nggak tahu. Umar heran, ya Allah, tulisannya kok bagus orang ini yang macam-macam. Kata dia, suruh masuk dia. Kata dia, nggak bisa dia masuk. Kata dia, bukan Muslim. Kata dia. Marah Umar itu. Umar langsung mengatakan, la tudnihim waqad aqsahum Allah. Kau jangan dekatkan mereka setelah Allah menjauhkan mereka. Wala tukrimhum waqad ahanahum Allah. Engkau jangan memuliakan mereka setelah Allah menghinakan mereka. Wala ta'manhum waqad khawwanahum Allah. Dan engkau jangan percaya sama mereka setelah Allah menyatakan mereka itu pengkhianat. Mereka itu pengkhianat. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Engkau akan tetap melihat pengkhianatan-pengkhianatan dari mereka. Ini kita bicara Allah, kita bicara iman lagi. Kalau kita bicara orang tidak beriman dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dia, ya sulit kita akan memahamkan mereka tentang ayat ini. Makanya di akhir ayat Allah katakan, qad bayyana lakumul ayat. Kita udah jelasin sama kalian tanda-tandanya. Allah berbicara tentang sesuatu yang gaib, urusan hati gaib. Tapi Allah kasih tahu kita tanda-tandanya. Kata Allah, kami udah jelasin tanda-tandanya. Mereka tuh nggak suka sama kalian. Mereka itu ngomongnya kayak gitu. Lalu Allah katakan, afalat in kuntum ta'qilun. Kalau kalian berakal, seharusnya orang itu tidak menjadikan. Dan buktinya apa? Tadi Anda sampaikan. Penduduk Amerika itu banyak Muslim. Penduduk Eropa itu banyak Muslim umpamanya. Tapi apakah mereka menjadikan orang Islam yang benar? Orang Islam yang benar sebagai penasihat-penasihat mereka yang mengetahui tentang kebijakan pemerintah. Jangan. Ustaz, ini kan negaranya bukan negara agama. Iya. Itu Amerika bukan negara agama. Tapi dia tahu apa itu Islam. Dan mereka menetapkan bahwasanya musuh mereka itu Islam. Setelah Uni Soviet turun, walaupun jamaah, kalau antum lihat negeri-negeri Islam ini, kadang-kala mereka seakan-akan saling berbaikan dengan orang-orang kafir, dengan negeri-negeri kafir umpamanya. Ketahuilah bahwa kelak di akhir zaman, Rasulullah SAW menjelaskan kalau umat Islam itu akan berkoalisi dengan orang Romawi untuk menghadapi musuh bersama mereka. Untuk menghadapi musuh bersama mereka. Siapa Romawi kalau kita bicara Romawi? Eropa. Taib. Amerika kan ini negara baru jemaah. Umur Amerika berapa tahun sih? 1000 tahun? 500 tahun? Nggak nyampe. Baru orang-orang Amerika itu orang-orang Eropa. Oke, kita bicara Australia. Sejak kapan ada Australia itu? Makanya di dalam hadis antum tidak akan temukan Amerika yang ada apa? Romawi. Dan orang-orangnya tetap aja yang ada di Amerika itu orang-orang Eropa semua. Orang-orang kulit putih yang ada di sana. Akan terjadi koalisi antara umat Islam dan orang-orang Romawi untuk menghadapi musuh bersama mereka. Siapa musuh bersama mereka? Wallahu a'lam. Komunis bisa jadi. Wallahu a'lam. Akan bertemu nih. Nanti setelah perang dan musuh bersamanya kalah, di sini baru umat Islam akan perang sama orang Romawi. Tatkala Rasulullah SAW menceritakan di sebuah lembah yang luas, ada satu orang tentara Nasrani mengangkat salib, mengatakan kita menang karena salib ini, langsung ditebas sama orang Islam. Perang antara mereka yang berkoalisi. Karena koalisi itu kadang-kala karena manfaat bersama, bukan karena satu pemahaman akidah. Enggak, manfaatnya sama nih musuhnya. Nanti itu akan terjadi. Tapi tetap jangan jadikan selain orang Islam sebagai orang-orang yang dekat sama engkau. Nanti kita akan baca di surat Al-Maidah ayat 51. Sama, ya ayyuhalladzina aman.
Yang Allah panggil yang beriman. Yang nggak beriman nggak usah dengerin. Nggak perlu ribut ini gimana. Ini Allah khusus untuk orang beriman. Kalau kau marah dengan ayat ini, umat Islam ini rasis, sara, enggak. Kita hanya menjalankan syariat kita. Yang mau silakan, yang nggak mau nggak usah marah-marah. Orang ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Baik. Ayat yang ke-15 ini berkaitan dengan riba. Di surah Ali Imran tetap 130. Cuma ada satu hal penting. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan makan riba yang berlipat-lipat ganda. Karena muncul pemahaman, Anda masih ingat ketika Anda di pesantren, ada seorang ustaz menyampaikan, kata dia, yang haram itu yang berlipat ganda. Kalau cuma 2%, aduh, gak seberapa, gak apa-apa lah. Kan yang Allah katakan ad'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian sukses dalam kehidupannya. Haramnya riba jelas Allah sebutkan, banyak dan sedikit haram. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Di dalam ayat ini Allah mengatakan kalian jangan makan riba yang berlipat-lipat ganda. Karena sejatinya riba itu adalah berlipat ganda. Tinggal semua riba itu berlipat ganda. Tinggal masalahnya pembayarannya terlambat atau enggak. Kan secara hukum akadnya itu kamu pinjam 1 miliar, baik, bunganya tiap bulan umpamanya 11%. Berapa 11%? 1 tahun 11% jemaah. Iya. 1 tahun 11% berarti 110 kan. Berlipat ganda enggak? Enggak usah, kan masih 11%. Oke, telat. Baru tahun depannya bayar. Ya. Hitungannya gimana? Hitungannya 1 juta, 1 miliar 110 juta dibagi 11% lagi. Jadi bukan dari 1 miliar nih. Karena dia nggak bayar. Oke, 1 tahun berarti tahun itu dia bayar berapa? Kira-kira berapa jemaah? Mana yang matematikanya benar nih? 1M 100 10 11%-nya berapa? 120 juta. Tambahkan nih, berarti utangnya setelah 2 tahun jadi berapa? Jadi 1 miliar 230 nih. Taib, telat lagi tahun depan, dihitung tuh ad'afan mudha'afah. Jadi secara akad, walaupun jumlah nominalnya dikit, itu ad'afan mudha'afah. Tinggal karena dia bayar, karena sebagian orang yang bertanya, Ustaz, kartu kredit gimana Ustaz? Kan kalau tepat bayarnya nggak ada bunganya Ustaz. Artinya kena bunga itu apabila telat. Tapi akadnya riba enggak? Ya riba akadnya, ya udah haram. Walaupun sekarang anak bisa jadi nggak kena riba. Nah, engkau bisa jadi nggak kena riba, tapi engkau melakukan akad yang Allah katakan wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Jadi awalnya udah haram hukumnya itu. Jadi berkaitan dengan riba, ad'afan mudha'afah itu sebenarnya nanti berakhir ke sana semua. Jadi riba semuanya itu haram, jangan dimakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian sukses dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, nanti kita akan masuk ke surat Ali Imran ayat 150. Ini berkaitan dengan mentaati orang-orang kafir. Sama tuh Allah ingatkan kembali agar umat Islam itu berhati-hati sama orang-orang non-muslim. Kita disuruh berhati-hati, tapi dalam kehidupan bermasyarakat ya kita tetap toleransi. Umat Islam itu adalah umat yang paling toleransi. Kepada siapa? Kepada semuanya. Selama orang kafir itu tidak memerangi umat Islam, Masya Allah. Antum kalau baca sejarah, kisah-kisah bagaimana Ali bin Abi Thalib, jamaah, Ali bin Abi Thalib didudukkan bersama lawannya dia dari orang Yahudi, satu majelis.
oleh Qadhi Shuraih. Ali bin Abi Thalib ini ke pasar melihat baju besinya itu hilang, tahu-tahu dipegang di tangannya orang Yahudi. Kata Ali mengatakan, dir'i, ini baju besiku. Kata orang Yahudi, diri itu ada di tempatnya aku dan aku jualan. Enggak, ini punya aku, hilang ini, kata dia. Ya enggak, ini punya aku. Ya sudah, akhirnya ribut. Ini Ali sebagai Amirul Mukminin mengadukan hal itu kepada hakim. Karena walaupun dia sebagai Amirul Mukminin, kedudukan dia itu di depan Allah sama hamba, di depan hukum itu sama. Untuk bayangin ya, ini seorang pemimpin duduk bersama lawannya, panggil. Ketika dipanggil yang orang Yahudi suruh duduk, Ali dipanggilnya Ali, ya Abul Hasan, qum atau ijlis. Wahai Abul Hasan, berdiri atau duduk. Ali berubah raut mukanya berubah. Kata Shuraih, katakan, apakah engkau merasa tidak nyaman aku dudukkan bersama lawanmu? Kata dia, bukan. Engkau panggil aku dengan Abul Hasan, sedangkan engkau panggil dia dengan namanya. Artinya dalam masalah hukum sama seharusnya. Kan kalau sudah dipanggilnya dengan panggilan yang terhormat, berarti ini ada sesuatu nih. Udah kelihatan dari awal udah nggak adil nih. Tapi Ali duduk. Ditanya sama Qadhi Shuraih. Kata Qadhi Shuraih, kau punya saksi nggak kalau ini barang milikmu? Ada, Hasan, anaknya. Oh nggak boleh, kata dia. Anak untuk jadi saksi dalam urusan kayak gini nggak boleh. Ada yang lainnya? Nggak ada. Yahudi, dia siap bersumpah kalau itu milik dia. Ya udah, berarti punya Yahudi. Selesai jawab. Yahudi ini sampai bingung. Kayak gini Islam itu. Langsung dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia katakan, ini baju besinya milik. Ketika kau jalan jatuh dan kau tidak merasa, lalu aku ambil. Bayangkan, dia rasakan indahnya Islam. Jadi kalau kita bicara toleransi, nggak ada yang lebih toleransi dari Islam. Cuma, ya, matahari itu kadang-kala tertutup oleh awan. Tapi orang-orang tahu kalau di balik awan itu ada matahari. Awan itu akan pergi dan kebenaran akan tersingkap kembali. Dan cahaya Islam akan menerangi negeri Allah dimanapun kita berada nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini, Ustaz, sudah kita bicarakan dari kemarin tentang ayat surat Al-Baqarah 28-260. Kemudian juga sekarang ada Al-Imran 130 tentang kita sangat prihatin sekali melihat kondisi negeri kita yang sekarang ini sangat menjadi suatu negeri yang bagi kita kan sangat memprihatinkan sekali tentang riba ini. Pemahaman masyarakat tentang riba ini sangat memprihatinkan sekali. Kenapa? Kita lihat banyak orang yang mengatakan bahwa bekerja di suatu tempat yang di dalamnya ada ribanya itu tidak apa-apa asal kita tidak mengambilnya banyak dalam hal riba. Tidak, asalkan kita tidak apa? Banyak dari hasil riba itu. Nah, misalnya kita bekerja di suatu bank, misalnya ada seorang bekerja di sebuah bank mengatakan nggak apa-apa lah kan cuma sedikit. Kemudian juga kita tahu bahwa di tempat kita berurusan masalah dunia maupun dalam hal ibadah, kadang kita melihat kita katakan ya tidak apa-apa lah kan masih ada waktu. Artinya apa? Dengan kita bekerja di suatu tempat yang ada dalam hal di dalamnya ada ribanya, kita katakan tidak apa-apa, tunggu sebentar lagi, kita tunggu setahun lagi atau berapa tahun lagi baru kita akan berhenti. Nah, pemahaman seperti ini yang membuat ternyata justru akan merusak negara ini. Mungkin itu saja. Bagaimana? Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan riba ini jamaah. Ya kembali kepada pemahaman masyarakat sih. Ayatnya udah jelas, hadisnya udah jelas. Bahkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba.
wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Urusan riba ini bukan urusan satu orang aja, bukan urusan pemilik modal, urusannya urusan semua. Dilaknat oleh Rasul SAW yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Artinya kedua belah pihak, yang memberikan pinjaman dengan sistem riba dan yang meminjam dengan sistem riba, itu dua-duanya terlaknat. Apakah cuma sampai di situ? Tidak. Yang menulis juga, yang bekerja sebagai teller, kita bicarakan umpamanya, yang bagian penulis, atau ada notaris-notaris yang bekerja menulis tentang urusan akad riba, itu ada. Mereka sebagai penulis yang menulis itu, dan yang menjadi saksi pun itu terlaknat semuanya. Sama mereka semua. Kenapa? Riba ini bisa berjalan karena kan ada semua faktor tadi. Ada faktor pendukung. Tapi alhamdulillah, Anda bersyukur karena pemahaman umat Islam kepada agama semakin membaik sekarang ini. Buktinya apa? Banyaknya istilah-istilah syariah. Istilah itu aja, itu menandakan bahwasanya negeri ini insya Allah akan menuju kepada yang lebih baik. Tuntutan masyarakat supaya ada syariat, maksudnya bank syariat. Ini berarti mereka udah mulai paham kalau nggak boleh itu. Yang kedua, tuntutan umpamanya dari wanita-wanita di Polri, bahkan di Angkatan Darat pun. Subhanallah, dulu itu nggak boleh pakai jilbab. Istrinya seorang jenderal, itu nggak boleh pakai jilbab. Ada seorang wanita yang Ana sempat tinggal di rumah dia cerita, Ustaz, Ana mendampingi suaminya. Suaminya itu bintang 2. Dulu sebagai Pangdam ini Jawa Timur apa Brawijaya, Pandang Brawijaya. Ana itu, Ustaz, dari kepinginnya pakai jilbab, Ana berhaji minta semoga akhirnya Ana gundul rambut Ana. Dia botakin supaya dia punya alasan pakai jilbab. Ya salah sebenarnya, tapi dia ingin mengatakan aku harus pakai jilbab. Mulai dia pakai jilbab, itu baru-baru aja. Dia pakai jilbab karena dulunya harus pakai onde ya, harus pakai kebaya. Itu di acara-acara resmi itu harus kayak gitu. Tapi sekarang udah berubah. Mereka udah boleh pakai jilbab. Bahkan polwan pun udah diperbolehkan pakai jilbab. Maka kita bersyukur. Pemahaman ini sekarang bagaimana membuat masyarakat lebih paham lagi. Apalagi tadi ada yang sudah paham tapi masih nunggu. Iya, aku tahu sih haram, tapi insya Allah tahun depan lah kalau aku ada gantinya yang lebih bagus, mungkin aku berhenti gitu kan. Jadi dia nunggu berhenti ketika ada ganti. Padahal kalau dia meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka di situ Allah akan kasih janji, akan diberikan ganti yang lebih baik dari itu. Maka kita perlu luruskan sebenarnya. Artinya ketika ada sesuatu yang haram, kita kerja di tempat yang haram, kalau kita niat meninggalkan karena Allah, yang pertama tentunya yang pertama yakin kau akan susah. Yakin. Karena kita melihat Allah itu menguji keimanan kita. Allah udah jelasin. Allah mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan dia mengatakan kami beriman lalu mereka tidak difitnah, tidak diuji? Mereka mengira seperti itu. Mereka keluar dari riba, mereka bertobat dari kemaksiatan, berpindah ke lingkungan yang lebih baik, lalu dia tidak diuji. Kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kita telah menguji, kata Allah, orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ujian itu menampakkan mana yang benar, mana yang pura-pura. Kita ini sekarang bersama jemaah. Bersama, nanti ada ujian yang ternyata fulan ini pembohong ternyata. Selama ini dia bersama kita, ternyata dia tidak bersama kita. Adanya ujian itu menyingkap hal itu. Sebagaimana para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, apakah mereka langsung hidupnya senang? Jadi sampai Madinah karena hijrah, alhamdulillah langsung dapat istana, dapat pekerjaan yang nyaman. Allah, susah mereka jemaah. Bukan setahun, bukan 2 tahun.
kesusahan umat Islam itu baru berkurang kapan? Ketika penaklukan Khaybar. Kapan ditaklukkan Khaybar? 7 tahun. Makanya anak ingatkan kisahnya Bani Israel. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kita ini Musa, sebelum kau datang udah disakiti, diganggu sama Fir'aun, kau datang lagi tambah parah lagi. Soalnya kan mereka berpikir dengan datangnya Musa mungkin selesai, hidup akan senang. Enggak, diuji. Kadangkala orang tidak siap dengan ujian itu, sehingga dia mempersiapkan dengan kekuatan dia dan tidak dengan kekuatan Allah. Artinya dia ini mau berhenti nih. Kalau dia sudah pikir, dia sudah kuat. Artinya aku udah mampu nih. Aku sudah buka usaha. Aku baru akan berhenti. Itu kan kekuatanmu yang kau pikirkan. Dan manusia boleh berpikir, nah. Tapi ingat, ini yang kau lakukan sesuatu yang haram. Seharusnya kau berhenti, Ustaz. Kalau anak sih siap berhenti, Ustaz. Cuma istri kayaknya belum siap. Kan ujiannya di situ. Mertua belum siap. Banyak hal. Maka yang perlu dikuatkan itu bukan masalah materinya, tapi masalah imannya yang perlu dikuatkan. Jadi kau punya tugas menguatkan iman keluargamu, menguatkan iman mertuamu atau orang tuamu sendiri untuk kau berhenti dari sana. Bukan karena, oh ya aku mau berhenti, aku sudah punya kerjaan yang lebih bagus. Bukan karena itu. Tapi ya aku mau berhenti karena Allah nggak boleh. Sama Allah nggak. Nah terus kau gimana? Nah? Urusan insya Allah. Aku yakin aku akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku minta keluarga siap bersabar sampai jalan keluar itu datang. Maka kembali pemahaman yang harus diberikan kepada mereka. Makanya kalau kita lihat adanya Rojak TV. Rojak TV ini hanya berapa persen penduduk yang mendengarkan? Berapa persen? Penduduk kita 250 juta. Sedikit, kebanyakan orang itu nontonnya apa? Ya media-media yang mereka menghalalkan riba. Jadi apa mungkin media-media itu mengundang ustadz untuk menjelaskan kalau riba itu haram, ini itu? Kayaknya berat. Berat itu akan dilakukan. Jadi kembali perlu kebersamaan kita dan kesabaran bersama-sama memberikan pemahaman yang benar. Nah, saya mereka keluarga banyak. Kemudian dulu disimpan di Baitul Mal sebuah disimpan di sana. Kemudian setelah itu ada istilah situ katanya riba. Jadi dirubah orang. Hanya 15 orang besar itu boleh kalau orang, tapi akan nemu di sebuah bakal syariat al-ma'ruf syar'an, al-ma'ruf syar'an, al-ma'ruf urfan, al-ma'ruf syar'an. Nah itu biasa juga di dalam pinjaman itu korak itu ada istilah bagi hasil, istilahnya ada hasilnya. Nah, dan itu sudah diawasi oleh BSR. Bagaimana? Iya jemaah. Ana sampaikan tadi usaha untuk menjadi syariat itu ada. Jadi alhamdulillah umat Islam itu semakin sadar ada hal-hal yang seharusnya ditinggalkan oleh umat Islam. Salah satunya riba. Sehingga muncul istilah-istilah syariat. Tadi ada Baitul Mal ya, ingin memberikan solusi kepada masyarakat. Artinya kau taruh uangmu di sini tidak ada riba. Itu boleh. Ketika memang kita ini kalau bicara riba ini bicara lihat sistemnya mereka gimana, sistem Baitul Mal itu. Kalau sistemnya murabaha ya dilihat orang itu mau bagi hasil karena jelas ya. Apakah antum ada orang ngomong yuk bagi hasil, aku punya usaha nih tiap bulan menghasilkan sekian. Apa antum langsung kasih duit sama dia? Enggak. Antum akan berpikir kira-kira menghasilkan tidak. Karena yang ada di model Baitul Mal ini atau di beberapa bank yang syariat sendiri, kita kalau taruh duit itu aman, tidak mungkin rugi. Apa mungkin rugi? Nggak mungkin.
Sedangkan yang namanya mudharabah, murabahah itu ada untung dan rugi. Dan ternyata tidak ada, yang ada itu untung terus. Jadi tenang Bapak, sudah uangnya di sini. Oh, berarti ada sesuatu yang ada udang di balik batu nih. Kita bicara qard. Qard itu apa artinya sih? Utang piutang. Utang piutang qard itu. Yang namanya qard boleh cari keuntungan. Boleh nggak? Ah, boleh. Kan katanya udah kita bicarakan qard itu adalah untuk berbuat baik. Makanya dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Iya, qard hasan. Qard hasan itu nggak boleh ada untungnya. Qard hasan itu meminjami yang niatnya baik, bukan cari keuntungan. Bukan qard hasan itu artinya. Dia ingin memberi keuntungan kepada kita. Artinya kalau dia untung dia kasih. Kita jangan bicara bank lah. Ana pinjam sama fulan duit 10 juta. Ana dapat hasil. Nggak ada ketentuan riba. Dan Ana memang tidak ada unsur riba sama dia. Ana pinjam 10 juta, Ana bayar 10 juta. Ana hari ini bayar 10 juta. Bulan depan Ana pinjam lagi, Ana bayar 10 juta 100. Kenapa kau tahu? Alhamdulillah Ana dapat untung. Nah ya, kaidah ini tidak disepakati oleh para ulama semuanya. Berkaitan dengan urusan riba. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah pinjam sama orang Yahudi? Pernah pinjam duit sama orang Yahudi. Dan ketika bayar dikasih lebih sama Nabi. Onta itu dikasih yang lebih baik. Nah, cuma memang ada pendapat bagaimana kalau itu menjadi uruf di satu tempat. Tapi ternyata uruf di satu tempat itu juga tidak semuanya melakukan itu. Kayak umpamanya di negeri kita. Di negeri kita ini uruf itu berlaku sebenarnya. Anak punya istri minjemin ke tetangganya duit 20 juta. Tetangganya bangun rumah. Setelah melunasin, istri anak dikasih gelas apa ini itu macam-macam. Anak ngomong balikin. Nggak mau dibalikin bang. Oke lah, kau hargain berapa harganya gelas-gelas itu, kau balikin gelas itu untuk hadiah. Karena kita lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Jadi para ulama berkaitan dengan riba ini, hadisnya Abdullah bin Salam yang berkaitan dengan Irak, yang di situ kau berada di negeri yang sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari ya, kau berada di negeri yang di situ tersebar riba. Jadi kalau kau minjemin orang kemudian kau dapat balasan, ingat itu riba. Ya, ini pendapat sebagian ulama betul. Tapi sebagian tidak mengatakan semuanya seperti itu. Karena memang ada yang di pertemanan itu yang orang ini tidak melakukan riba. Kan dengan pemahaman orang kepada riba sekarang kan semakin paham. Alhamdulillah ana sudah berlepas diri dari bank dan ana tidak ingin pinjam sama yang riba. Ana pinjam sama Ustaz Syafiq. Umpamanya. Dia pinjam itu. Lalu dia dapat hasil. Dia ingat mungkin dulu ana waktu riba ana bayarnya harus sekian gitu ya. Sekarang ana dapat keuntungan, alhamdulillah. Apa nggak boleh ana berbuat baik? Boleh. Allahu a'lam jamaah. DSN itu apa? Kalau dalam Islam apa dianggap sah? Di dalam Islam. Enggak, itu kan lembaga, itu lembaga. Ada dewan syariah di umpamanya Bank Mandiri, ada dewan syariah di bank apa aja, ada dewan-dewan syariah yang dibikin. Sebenarnya anak tahu dewan syariat itu tahu kalau itu belum murni syariah, tapi mereka masih berusaha karena kadang-kala dewan syariat itu bertabrakan dengan aturan-aturan dari BI sendiri. Mereka mau bikin syariat cuma aturannya nggak boleh gitu loh. Kembali negeri kita kan memang tidak berlandaskan Islam itu sendiri. Makanya dewan syariat ya kita berhusnudzon sama mereka. Tidak mengatakan mereka menghalalkan yang Allah haramkan, tidak. Cuma karena tabrakan dengan aturan-aturan yang baku dari BI. Dan alhamdulillah ada kabar gembira bahwasanya BI itu sebagaimana Anda dapat informasi dari Ustaz Arifin Badri memperbolehkan BRI Syariah kalau nggak salah untuk membuat perumahan. Jadi selama ini kan yang ada cuma pembiayaan. Sekarang BI memberikan izin kepada bank syariah untuk memiliki aset. Dia bekerja sama membuat perumahan nih. Lalu dia yang jual. Itu usaha gitu loh.
Ini ada pilot project baru 1 katanya. Mudah-mudahan ke depan kembali lagi kita harus sabar dalam proses ini, saling mendoakan, saling berhusnudzon. Ke depan harapannya insya Allah semua menjadi lebih syariat jemaah, lebih baik. Tapi kita umat Islam pun harus pinter. Jangan dengan semua yang ada label syariahnya udah syariat, belum. Kalau memang belum, sehingga kritikan-kritikan dari kita itu kritikan yang membangun. Karena terus terang penalti umpamanya yang dulu ada di bank syariat, mulai di beberapa itu sudah mulai dihapuskan umpamanya dalam akad, dalam kontraknya. Udah jam 4:05 jemaah. Kita mulai kajian lagi jam berapa? 4:30. Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.